Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus, mahasiswa Teknik Informatika Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik ibadah, membahas mengenai manajemen pengurusan jenazah. Untuk manajemen pengurusan jenazah ini, kita bagi menjadi 4 bagian yang diawali mulai dari memandikan, mengkafani, kemudian menyolatkan, dan diakhiri dengan menguburkan. Nah, pertama adalah memandikan jenazah. Langkah pertama yang dilakukan adalah meletakkan jenazah dengan kepala agak tinggi di tempat yang disediakan. Pastikan orang yang memandikan tersebut memakai sarung tangan. Nah, selanjutnya ambil kain penutup dari jenazah dan diganti dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat. Bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan, dan kaki serta rambutnya. Jadi walaupun di sini artinya dimandikan, namun kita tetap menjaga aurat dari jenazah tersebut agar tidak terlihat oleh halayak banyak. Kemudian langkah berikutnya adalah membersihkan kotoran jenazah, baik yang keluar dari depan maupun dari belakang terlebih dahulu. Caranya yaitu dengan menekan perutnya perlahan agar apa yang ada dalamnya keluar. Kemudian siram atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. Nah, setelah itu siram dengan air yang bersih sambil berniat sesuai jenis kelamin jenazah. Nah, untuk niatnya itu untuk laki-laki dan perempuan itu beda. Untuk laki-laki yaitu nawaitul ghusla ada al-hadzal mayyiti lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari jenazah pria ini karena Allah Ta'ala. Kemudian untuk perempuan yaitu nawaitul ghusla ada al-hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Nah, artinya aku berniat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari jenazah wanita ini karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian setelah membaca niat, miringkan jenazah ke kanan, basuh bagian lambung kirinya sebelah belakang. Setelah itu, siram dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki dan siram lagi dengan air kepala barus. Yang keenam, jenazah kemudian diwudukan seperti orang yang berwudu sebelum sholat. Perlakukan jenazah dengan lembut saat membalik dan menggosok anggota tubuhnya. Nah, jika keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, wajib dibuang dan dimandikan kembali. Jika keluar najis di atas kafan, tidak perlu diulangi mandinya, cukup hanya dengan membuang najis tersebut. Bagi jenazah wanita, sanggul rambutnya harus dilepas dan dibiarkan terurai ke belakang. Setelah disiram dan dibersihkan, lalu dikeringkan dengan handuk dan dikepang. Keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan handuk sehingga tidak membasahi kain kafan. Jadi jangan sampai walaupun sudah dimandikan, tetap harus dikeringkan terlebih dahulu menggunakan handuk agar kain kafannya tidak basah. Nah, selesai memandikan jenazah, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani. Biasanya menggunakan air dari kafir barus. Nah, selanjutnya setelah selesai memandikan, dilanjutkan dengan mengafani jenazah. Nah, mengafani jenazah laki-laki dan perempuan ini berbeda. Yang pertama akan dibahas dulu mengenai mengafani jenazah perempuan. Langkah pertama, bentangkan 2 lembar kain kafan yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Letakkan kain sarung tepat pada badan antara pusar dan kedua lututnya. Setelah itu, persiapkan baju gamis dan kerudung di tempatnya. Nah, selanjutnya sediakan 3-5 utas tali dan letakkan di paling bawah kain kafan. Sediakan juga kapas yang sudah diberikan wangi-wangian yang nantinya diletakkan pada anggota badan tertentu. Jika kain kafan sudah siap, angkat dan baringkan jenazah di atas kain kafan. Nah, kemudian letakkan kapas yang sudah diberi wangi-wangian tadi ke tempat anggota tubuh seperti halnya pada jenazah laki-laki juga. Nah, kemudian selimutkan kain sarung pada badan jenazah antara pusar kedua lutut, pasangkan baju gamis berikut kain kerudung untuk rambutnya panjang bisa dikepang menjadi 2/3 dan diletakkan di atas baju gamis di bagian dada. Nah, terakhir selimutkan kedua kain kafan selembar demi selembar mulai dari yang lapisan atas sampai yang paling bawah. Setelah itu, ikat dengan beberapa utas tali yang tadi telah disediakan. Selanjutnya mengenai mengkafani jenazah laki-laki. Nah, pertama, siapkan tali-tali pengikat kafan secukupnya. Kemudian, letakkan secara vertikal tepat di bawah kain kafan yang akan menjadi lapis pertama. Bentangkan kain kafan lapis pertama yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah.
Kemudian beri wewangian pada kain kafan lapis pertama, setelah itu bentangkan kain kafan lapis kedua yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah, beri wewangian pada kain kafan lapis kedua. Nah, setelah itu bentangkan kain kafan lapis ketiga yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah, beri wewangian pada kain kafan lapis ketiga, dan letakkan jenazah di tengah-tengah kain kafan lapis ketiga. Yang keempat, tutup dengan kain lapis ketiga dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari kanan ke kiri, kemudian tutup dengan lapis kedua dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Nah, selanjutnya tutup dengan kain lapis pertama dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri dan ikat dengan tali pengikat yang telah disediakan. Nah, kemudian setelah selesai memandikan juga mengkafani, langkah selanjutnya dalam manajemen pengurusan jenazah ini adalah menyolatkannya. Nah, jadi untuk tahapan menyolatkan jenazah ini diawali atau rukun sholat jenazah ini diawali dengan berniat di dalam hati, kemudian bagi yang mampu melakukan 4 kali takbir, tidak ada ruku dan sujud. Jadi setelah ruku, i'tidal, kembali membaca Al-Fatihah. Setelah takbir pertama membaca Al-Fatihah, setelah takbir kedua membaca shalawat Nabi. Nah, setelah takbir ketiga, kemudian dilanjutkan dengan membaca doa untuk jenazah sebagai berikut. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi maqdalahu waghsilhu bil ma'i wassalji wal barri wa naqhi minal khotoya kama naqasata thawbal abyadu minad danas wa abdilhu dan khayran min darihi wa adzal khayran min ahlihi wa zawjan khayran min zawjihi wa adkhilhu jannata wa aizahu min azabi qabri wa min azabin nar. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan takbir keempat membaca doa sebagai berikut, yaitu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Nah, setelah melakukan 4 takbir tersebut dilanjutkan dengan salam. Nah, setelah selesai ketiga rukun tadi dilanjutkan dengan menguburkannya. Nah, tata cara penguburan jenazah ini ringkasnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperdalam lubang kubur supaya tidak tercium bau jenazah dan tidak dimakan oleh binatang pemakan bangkai. Kemudian meletakkan jenazah di tepi lubang atau liang kubur sebelah kiblat, lalu ditaruh papan kayu atau semacamnya dengan posisi agak miring supaya jenazah tidak langsung tertimpa tanah. Kemudian di atasnya ditaruh semacam bata posisi mendata untuk menahan tanah timbunan sehingga tidak mengenai jenazah langsung. Khusus kondisi tanah gembur seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, jadi bisa ditaruh semacam bata dulu gitu untuk menahan tanah timbunan tersebut, karena kalau kondisi tanahnya gembur itu khawatir jenazah malah tertimpa tanah. Nah, kemudian meletakkan jenazah dengan memasukkan kepala jenazah dari arah kaki kubur atau dari posisi selatan jika di Indonesia. Kemudian letakkan jenazah posisi miring ke kanan menghadap kiblat dengan menopang tubuh menggunakan batu atau papan kayu supaya jenazah tidak kembali terlentang. Nah, kemudian para ulama menyarankan untuk meletakkan tanah di bawah pipi jenazah sebagai sebelah kanan setelah kain kafan dan semua tali dibuka, pipi menempel langsung ke tanah. Nah, ketika memasukkan jenazah ke liang kubur dan meletakkannya, dianjurkan membaca doa yaitu Bismillahi wa ala millati Rasulullah, yang artinya dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Sunat ini diriwayatkan oleh hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Daud. Kemudian yang kedelapan, khusus jenazah perempuan disarankan untuk membentangkan kain di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke liang kubur, sedangkan untuk laki-laki tidak dianjurkan. Nah, jenazah perempuan sebaiknya yang mengurus adalah laki-laki yang tidak dalam keadaan junub atau tidak menyetubuhi istri mereka pada malam sebelumnya. Nah, kemudian setelah jenazah diletakkan di lubang kubur, disarankan untuk menaburkan tanah 3 kali di arah kepala mayit, baru kemudian ditimbuni tanah. Nah, setelah selesai, dianjurkan juga untuk membaca doa, yaitu Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' maqdalahu
waghsilhu bil ma'i wassalji wal baradi wa naqahi minal khotoya kama yunqqa thawbu abyadahu minad danasi wa abdilhu daran khairan indahi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnata qabri wa adzabinnar. Jadi artinya adalah, ya Allah ampunilah dia, belas kasihanilah dia, hapuskanlah dan ampunilah dosa-dosanya, muliakan tempatnya yaitu di surga, dan luaskanlah kuburannya, basuhkanlah kesalahan-kesalahannya sampai basi sebagaimana basinya kain putih dari kotoran, gantikanlah rumah yang lebih baik daripada rumahnya yang dulu, keluarganya lebih baik daripada keluarganya yang sulit, dan masukkanlah ia ke dalam surga dan jauhkanlah ia dari siksa kubur dan siksa api neraka. Itulah yang dapat saya jelaskan mengenai manajemen pengurusan jenazah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.